Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas seat by seat ya, kulkas LG non inverter teman-teman. Jadi ini kulkas saya sendiri. Untuk kulkas ini saya rubah menjadi kulkas semi inverter. Artinya keseluruhan dia menggunakan manual, cuman saya modifikasi menggunakan mesin kompresor inverter teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini baru kemarin kejadiannya, tiba-tiba nggak dingin ya. Ini udah dikosongin ya, udah kosong tuh. Sekarang saya akan coba menganalisa dan juga nanti kita akan coba perbaiki teman-teman ya. Kenapa ini? Oke, ini dalam posisi nyala. Jadi wiring diagramnya seperti ini. Jadi yang menuju ke ke kompresor itu saya masukin PCB inverter ini ya. Kelihatan atau enggak ya? Ntar coba saya nyalakan untuk flashnya. Oke, udah nyala teman-teman ya. Nah ini nih, ini saya rubah menjadi inverter untuk mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan PCB freezer ya untuk menghidupkan mesin kompresor inverter teman-teman. Dan ini saya akan coba cek ya. Kemarin itu suara mesin kompresornya itu bergoyang teman-teman ya. Kemudian ada kedipan. Cuman saya nggak tahu kedipan berapa di area PCB ini. Cuman saya tengok aja kemarin. Oke, untuk untuk elko sepertinya ini ngelembung nih teman-teman ya. Jadi apakah dari elko-nya atau dari mana saya kurang tahu juga. Nanti saya akan coba cek ya ketika mesin kompresor ini sudah bekerja. Kita tunggu sekitar 7 sampai 10 menit teman-teman ya. Jadi untuk kulkas ini udah saya modifikasi teman-teman. Saya tunjukin bagian belakang. Kulkasnya cukup berat karena besar banget. Nah ini teman-teman, untuk kondensor saya menggunakan kondensor eksternal. Kita akan coba hitung berapa ini. 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, kemudian saya tambahkan lagi untuk kondensor ya. Jadi kondensor yang bawah ini udah saya lepas, saya ganti kondensor yang ini. Ini kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 8 U ataupun 8 meter teman-teman ya. 18 meter ya, 18 U, sama kayak seperti freezer teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini nih, untuk mesin kompresor ini udah pernah saya belah. Jadi mesin kompresor ini dulunya rusak ya, bekasnya freezer juga ya. Cuman saya coba perbaiki. Ini udah sekitar hampir mau 2 tahun ya. Ini kita akan coba cek. Kita tunggu sampai mesin kompresor ini hidup teman-teman. Jadi kemarin hidupnya itu bergoyang. Jadi ini saya akan coba tunggu dulu
ini masih belum hidup. Untuk kipas udah hidup ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa nih teman-teman ya. Jadi kulkas 2 pintu yang mau pakai mesin kompresor inverter, tinggal kalian tambahkan mesin kompresor inverter, kemudian modul PCB kulkas freezer. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, kita tunggu untuk mesin kompresor ini bekerja dan kita akan coba cek kedipan berapa teman-teman ya. Oke, jadi ini mesin kompresor sudah hidup teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba cek ampernya. Satu koma satu untuk ampere ya. Kompresor sudah jalan. Kita akan coba cek apakah ada kedipan. Ini kompresor udah hidup. Ini belum ada kedipan sama sekali untuk kompresornya ya. Kita tunggu, biasanya sebentar teman-teman ya. Untuk ampere masih 1,1. Masih ini ya, ampernya udah semakin naik 1,2. Kondensor udah panas di bagian sini aja, yang pertama ya. 1,2. Apakah semakin naik? Ini untuk mesin kompresor ini awalannya itu pelan ya teman-teman ya. Jadi kalau mesin kompresor inverter atau yang lainnya juga, yang inverter itu pasti hidupan pertama itu pasti pelan ya. Nanti setelah keduanya dia baru kencang. Untuk ampere semakin naik ya, 1,3 sudah. 1,2, 1,3. Oke, 1,3. Kita tunggu. Nanti kita cek di bagian modul. Selanjutnya kita cek juga di bagian filternya teman-teman ya. Apakah ada kotoran dari kondensor atau tidak ya. Karena untuk kondensor ini gampang kotor sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan udah pernah kotor dari mesin kompresor, ini pasti untuk kondensor dia cepat kotor juga nantinya. Ini 1,3. Oke, kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya. Oke, semakin lama ampere semakin tinggi ya, 1,4. Kita tunggu lagi. Oke, jadi tadi mati di kisaran 1,4 ampere teman-teman ya. Kita cek di bagian PCB. Nah, ini muncul kedipan. Kita coba hitung kedipannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. Kedipan 6 kita akan coba cek ya di diagram ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian diagram freezer teman-teman, itu kedipan berapa. Kalau kedipan 6 kalau nggak salah ya teman-teman ya, mohon dikoreksi karena saya nggak hafal.
kalau kedipan 6 itu biasanya arus kompresor itu tinggi ya, arus kompresor tinggi, kemungkinan besar dari mesin kompresornya atau dari PCB-nya teman-teman ya. Nah ini saya akan coba tes ya menggunakan kompresor Samsung ya, masih kosongan juga ya, atau memang dari PCB-nya nanti teman-teman. Oke, jadi ini saya coba matikan dulu. Nanti untuk soketan saya akan coba menggunakan kompresor inverter Samsung. Tapi untuk di bagian elko ya, di bagian elko ini sepertinya ngelembung nih teman-teman. Ya, tapi ya kita cek dulu teman-teman ya. Oke, jadi ini kompresor Samsung inverter ya. Ini bawaan ori. Nanti kita akan coba ya menggunakan mesin kompresor Samsung ini teman-teman ya. Oke, saya akan coba nyalakan dan kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk kompresor udah hidup teman-teman ya, dan ini udah udah jalan. Ini di berapa volt ampere 0,1 sama 0,1 juga. Sama 0,1. Kita akan tunggu karena ini baru start awal teman-teman ya. Nah, gini aja. Oke. 0,1. Kita tunggu. Kita cek. Ini kalau seperti ini masih belum ada kedipan. Nanti apakah mesin kompresornya mati atau tidak, kita tunggu kedipannya ya. Oke teman-teman, jadi udah saya tunggu sampai 20 menit juga nggak ada indikasi error ataupun apa teman-teman ya. Berarti mungkin besar kemungkinan ini mesin kompresornya ya, atau ada hal yang lain teman-teman ya. Dan juga untuk PCB inverternya juga nggak muncul kedipan ya, aman. Tapi nanti untuk elko ini saya cek ya, karena kayak ngelembung nih. Oke, jadi ini saya coba bongkar dulu ya untuk kompresornya. Nanti kita coba nyalakan kembali teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini udah saya coba teman-teman ya. Saya mencoba. Kemudian untuk filter udah saya ganti. Kemudian tadi ada kotoran. Dan ini udah panas, semuanya udah panas. Namun untuk kompresor ini bunyi ya, bunyi berisik. Besar kemungkinan entah itu di bagian seker, klep, atau apa ya, saya kurang paham. Nanti kita akan coba bongkar lagi aja, dan nanti kita akan coba mengganti mesin kompresor Samsung ini teman-teman ya. Untuk ampere 0,7, dan memang untuk tekanan freon ini enggak saya masukin sedikit aja teman-teman ya, karena ini untuk mencoba teman-teman. Dan kita lihat juga untuk di bagian PCB. Untuk PCB ada kedipan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
ketipan 7 kali. Jadi ketipan 7 kali biasanya itu mesin kompresor teman-teman ya, tapi ini mesin kompresor masih bertahan, tapi nanti bakalan mati ini teman-teman kalau ketipan 7. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tuh suaranya. Ini udah kayak shaker ya, shaker udah nggak sehat ya. Untuk ampere 0,9 tuh. Oke, mungkin kita sambung video selanjutnya biar durasinya nggak terlalu panjang-panjang teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi apa ya, bisa menjadi patokan dan pengalaman buat teman-teman dan juga saya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.